Bayu adalah seorang supir truk berusia 35 tahun yang terkenal berani. Malam itu, ia mendapat tugas mengantar barang dari Semarang ke Jakarta. Ketika melewati Alas Roban, ia merasa percaya diri karena sudah sering melalui rute itu. Namun, malam itu berbeda-berbeda. Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika Bayu memasuki kawasan Alas Roban. Suasana terasa berat, seakan-akan udara menjadi lebih dingin. Pohon-pohon besar di kiri kanan jalan tampak seperti sosok-sosok raksasa yang mengintai. Tiba-tiba, radio di truknya berbunyi statis meski sebelumnya mati. Sebuah suara perempuan berbisik terdengar, "Berhenti, jangan teruskan." Bayu mengernyit, mengira itu hanya gangguan sinyal. Ia mematikan radio dan melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa kilometer, Bayu menyadari sesuatu yang ganjil. Jalan yang biasa ia lewati seharusnya sudah sampai di perbatasan, tetapi ia terus melewati tikungan yang sama. "Ini kok nggak sampai-sampai ya?" gumamnya. Ia berhenti di pinggir jalan dan turun untuk memastikan arah. Namun saat ia melihat ke belakang, jalan yang dilaluinya lenyap digantikan oleh hutan lebat. Ketika kembali ke truk, Bayu terkejut melihat seorang perempuan muda duduk di kursi penumpang. Wajahnya pucat, rambutnya panjang terurai dan yang mengenakan baju tradisional Jawa. "Mas, bisa antar saya ke desa sebelah?" tanya perempuan itu dengan suara pelan. Bayu merasa merinding tetapi mencoba bersikap sopan. "Desa mana, Mbak?" Perempuan itu hanya menunjuk ke depan. Sepanjang perjalanan, Bayu merasa ada yang aneh. Perempuan itu tidak berbicara lagi dan tubuhnya tampak seperti melayang di kursi. Akhirnya, Bayu sampai di sebuah desa kecil. Anehnya desa itu sunyi, tak ada satupun tanda kehidupan. Rumah-rumah berdiri kosong dengan jendela menganga seperti mata yang mengintip. Ketika ia menoleh ke kursi penumpang, perempuan itu sudah hilang. Bayu turun dari truk, memanggil-manggil tetapi tidak ada jawaban. Ketika hendak kembali ke truk, Bayu mendengar suara langkah kaki berat di belakangnya. Ia menoleh dan melihat sosok tinggi besar dengan wajah mengerikan. Matanya merah menyala dan gigi tajam. Makhluk itu berlari ke arahnya. Bayu bergegas masuk ke truk dan menginjak pedal gas sekuat tenaga. Namun, makhluk itu terus mengejar, mengeluarkan suara tawa yang menggema di seluruh hutan. Saat fajar mulai menyingsing, Bayu tiba-tiba menemukan dirinya berada di pinggir jalan tol. Truknya berhenti, tetapi anehnya tidak ada kerusakan sama sekali. Ia melihat ke sekeliling, hutan Alas Roban sudah jauh di belakang. Bayu turun, menyadari ada bekas cakaran besar di pintu truknya. Dalam hatinya, ia bersumpah tidak akan pernah melewati Alas Roban sendirian lagi. Cerita Bayu menjadi buah bibir di kalangan supir truk lainnya. Beberapa percaya, beberapa tidak. Namun Bayu tahu, ia telah bertemu sesuatu yang tidak seharusnya ia temui malam itu. Alas Roban menyimpan rahasia yang tak boleh